Kalian tahu nggak ibu kotanya NTT itu apa? Nah, ibu kotanya NTT adalah Kupang dan Kupang ini dikenal dengan gugusan karangnya. Dan Kupang juga memiliki julukan yaitu City of Coral atau kota karang. Jangan bayangkan lokasi Gua Kristal ini jauh dari area perkotaan. Sebaliknya ya, justru gua ini itu jaraknya cuma sekitar 30 menit aja dari pusat kota Kupang. Dan dia ini letaknya ada di belakang suatu area perumahan. Siapa yang udah lapar? Wah, tenang aja, ini kita akan masuk langsung. Yang pertama adalah kolo atau bahasa Indonesianya kita kenal dengan nasi bambu bakar. Di NTT, kolo biasanya dimasak di dalam acara-acara adat besar untuk makan bersama. Contohnya kayak pesta adat Penti atau syukuran panen, dan juga biasa dimasak untuk menyambut pergantian tahun. Hai teman milenial, apa kabarnya semua? Semoga dalam kondisi yang sehat selalu dan juga semangat selalu ya. Pastinya harus semangat dong, karena kali ini masih bersama aku Ayu Rahmawati di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan items, informasi ke teman-teman milenial yang pastinya cuma tayang di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dan seperti biasanya selama 30 menit ke depan, selama 3 segmen kita akan membahas sesuatu yang seru-seru banget. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya berhubungan dengan Indonesia. Karena emang kalau kita membahas negeri kita tercinta ini tuh nggak ada habis-habis ya teman milenial. Dan sekarang aku akan ajak teman milenial untuk jalan-jalan ke salah satu tempat yang indah banget. Siapa di sini yang pernah ke NTT? Kalian tahu nggak ibu kotanya NTT itu apa? Nah, ibu kotanya NTT adalah Kupang dan Kupang ini dikenal dengan gugusan karangnya. Dan Kupang juga memiliki julukan yaitu City of Coral atau kota karang. Nah, kota ini sekaligus menjadi jantung kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Bukan cuma keindahan alamnya aja, tapi Kupang juga memiliki berbagai macam tradisi yang kalau kita pelajari ini adalah sesuatu yang sangat unik. Salah satunya adalah ritual reba. Ritual reba ini merupakan upacara adat yang digelar sebagai bentuk rasa syukur atas kesejahteraan yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa. Ritual adat ini juga dilakukan oleh suku Ngada yang mendiami wilayah Kupang. Dalam ritual ini warga akan menggunakan uwi atau ubi. Ini sebagai simbol jiwa dari seluruh rangkaian kegiatan ini. Dan katanya juga nih ya teman milenial, uwi itu merupakan bentuk jelmaan dewa langit yang turun ke bumi. Dan akhirnya uwi ini menjelma sebagai bentuk makanan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Ngada. Nah, dalam prosesi upacara adat ini, tata cara yang digunakan hampir menyerupai misa agama Kristen. Lantaran diisi oleh pemuka agama Kristiani dan petinggi daerah setempat. Dalam pelaksanaannya, setidaknya terdapat 50 warga suku Ngada yang hadir untuk mengikuti upacara. Kemudian yang kedua adalah upacara adat Weleng Wulang. Apa nih Weleng Wulang? Jadi upacara adat Weleng Wulang merupakan upacara yang dilakukan untuk menyambut datangnya gerhana bulan. Masyarakat Kupang akan menyambut momen ini dengan sukacita. Sebagai simbol kebahagiaan, warga akan membunyikan gendang dan gong di rumah adat setempat secara bersamaan. Sewaktu gendang dan gong dibunyikan, warga akan berkumpul untuk mengikuti jalannya ritual adat. Menurut kepercayaan warga setempat, gerhana bulan tidak akan mendatangkan bahaya. Justru gerhana bulan ini akan membawa rezeki dan juga berkah untuk masyarakat setempat. Oleh karena itu, kedatangan gerhana bulan disambut dengan tarian, musik, dan juga nyanyian sebagai wujud dari rasa syukur masyarakat. Wah, ini biasanya kalau di daerah-daerah nih memang ritual-ritual ini kebanyakan mengungkapkan rasa syukur ya atas rezeki yang mereka dapatkan. Selanjutnya adalah Helketa. Helketa merupakan ritual adat khusus untuk pasangan yang hendak menikah.
Ritual ini dilakukan pada malam ketika menjelang pernikahan atau sebelum terjadi pemberkatan. Dalam ritual ini, kedua mempelai wajib mengenakan pakaian adat khas dari Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan ritual adat Halketa ini umumnya dilakukan di pertengahan jalan antara rumah mempelai wanita dengan rumah mempelai pria. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua calon pengantin siap mengarungi bahtera rumah tangga. Biasanya saat ritual adat berlangsung akan diadakan penyembelihan ayam atau babi yang dibawa oleh calon mempelai pria. Dan yang uniknya lagi, upacara Halketa hanya berlaku apabila pernikahan terjadi di antara dua suku atau marga yang berbeda. Jika berasal dari suku, marga, atau satu kampung yang sama, maka ritual Halketa ini udah nggak perlu lagi diadakan, teman milenial. Kemudian selanjutnya adalah tarian cerana. Jadi kesenian tradisional lainnya adalah tari cerana yang masih dari Kupang. Tarian ini itu identik dengan gerakan jari jemari yang bergerak dengan lembut serta sajian sirih dan juga pinang sebagai simbol penyambutan. Penari yang tampil terdiri dari 6 orang penari wanita dan 1 orang penari pria. Mereka akan membawa sajian kepada tamu dan tamu nanti harus mengambil sirih dan pinang tersebut. Ini akan merepresentasikan sambutan yang baik dengan kasih sayang dan kemudian akan diterima dengan baik pula. Nah, selanjutnya adalah cium hidung. Ini adalah salah satu budaya di suku Timor. Yang pertama kali adalah cium hidung. Jadi cium hidung ini biasa dilakukan sebagai bentuk ucapan selamat datang atau bisa dibilang juga sebagai tanda kasih sayang untuk orang yang baru pertama kali dijumpai atau orang-orang yang jarang ditemui seperti keluarga yang tinggal di luar kota. Tradisi cium hidung ini memang sudah tak asing lagi bagi orang Timor karena ini merupakan budaya turun-temurun yang hingga sampai saat ini selalu dijunjung tinggi. Selanjutnya yang gak kalah uniknya juga adalah makan sirih pinang. Budaya atau kebiasaan orang Timor yang lainnya adalah makan sirih pinang dan ini nama lainnya adalah nate okomama atau bahasa Dawan Timor. Sudah merupakan kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang sampai sekarang ini masih dilakukan. Makan sirih pinang ini biasa dilakukan sebagai tanda hormat atau ucapan selamat datang untuk tamu yang berkunjung ke rumah atau seseorang kenalan yang baru aja dijumpai. Sirih pinang biasanya selalu disediakan oleh setiap orang, bahkan selalu dibawa kemana-mana. Apabila sirih pinang tidak ada atau habis pada saat tamu datang, maka sang tuan rumah akan merasa tak enak dengan sang tamu. Ini aku pernah juga sih nyobain sirih pinang ini, rasanya sebenarnya agak aneh sih. Karena pertama kali ya, jadi masih agak asing sama rasanya. Tapi gimana pun juga harus tetap menghargai karena ini adalah budaya dari suku setempat. Selanjutnya ini kayaknya enak nih ya, ini tradisinya adalah makan jagung. Jadi budaya di suku Timor lainnya adalah makan jagung. Jadi makan jagung ini merupakan suatu kebiasaan yang sampai sekarang masih terus dilakukan. Makan jagung ini bukan berarti tak mampu untuk membeli beras, tetapi kata masyarakat sekitar di Timor, terkhususnya orang Timor, jagung ini lebih terasa lezat dibandingkan dengan nasi. Jagung juga konon membuat gigi kita lebih kuat. Jadi udah terbukti nih, orang-orang tua di daerah ini gigi-giginya itu masih kuat sampai sekarang. Selanjutnya adalah mengakui kesalahan melalui naketi. Cara mengakui kesalahan dengan cara naketi atau bahasa Dawan Timor yang artinya adalah pengakuan. Naketi ini biasa dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua atau nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi ini, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja sih yang kira-kira dianggap belum sempat dilakukan untuk orang tua dan juga untuk leluhur yang sudah meninggal. Setelah itu diakhiri dengan berdoa melalui kepercayaan yang dianut. Selain tradisi dan kesenian, di sini di Kupang juga mempunyai alat musik yang khas dari daerahnya, yaitu sasando. Ini juga lumayan terkenal ya alat musik sasando ini. Dan sasando adalah alat musik khas dari Pulau Rote dan Kupang. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik dan akan menghasilkan suara yang merdu.
Sasando dibuat dari daun lontar dan juga dari bambu ya. Ada 3 jenis sasando di Kupang yang dibedakan berdasarkan jumlah senarnya, yakni jumlah senar sebanyak 28, 56 dan yang paling banyak adalah 84 senar. Perbedaan jumlah senar ini juga akan sedikit memberi perbedaan suara serta nada. Alat musik ini pernah diilustrasikan dalam uang Republik Indonesia untuk pecahan Rp5.000. Selanjutnya ada juga pitung ong. Jadi ini adalah gong mini yang terbuat dari bambu dan juga kayu. Asalnya dari daerah Alor dan dimainkan dengan cara dipukul terlebih dahulu. Dan zaman dahulu kala kesenian tradisional Nusa Tenggara Timur ini dimainkan sebagai hiburan para petani yang sedang bergotong royong menyelesaikan pekerjaan di kebun. Selanjutnya adalah kedinding. Ini selain pitung ong, kedinding juga menjadi alat musik yang sering dimainkan para petani di Alor. Suara dari alat musik petik ini dilantunkan sebagai pemecah suasana sepi saat menjaga ladang di malam hari. Kedinding juga terbuat dari bambu dan dibentuk dengan beberapa lubang dan juga dawai. Wow, banyak banget ya teman milenial, ini hal-hal menarik yang ada di Kupang. Dan salah satu hal yang aku pernah ke Kupang dulu yang menurut aku agak awkward buat aku adalah tradisi cium hidung. Dan memang ini dilakukan semua orang lintas gender dalam rangka menghargai tamu-tamu yang baru hadir. So, gimana pun juga kita harus tetap menghargai ya, tadi seperti yang aku bilang, usaha-usaha dan juga tradisi-tradisi yang ada di daerah-daerah terutama yang ada di Indonesia. Karena itu sudah turun-temurun diwariskan dari nenek moyangnya hingga generasi yang sekarang. So teman milenial, itu dulu yang bisa aku kasih tahu di segmen pertama. Kita akan break sejenak, nanti kita akan balik lagi ya ke segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, kita balik lagi di Items Informasi ke teman-teman milenial. Setelah tadi kita udah bahas tentang tradisi, adat, kemudian alat musik yang ada di Kupang. Di segmen kedua kali ini aku pengen kasih tahu kalian semua tentang apa aja sih destinasi wisata yang ada di Kota Kupang. Siapa tahu kan kalian pengen ke sana habis ini. Nah, ini ada beberapa rekomendasi yang udah kita bikin khusus untuk teman milenial semuanya. Yang pertama adalah Goa Kristal. Ini menyimpan banyak keindahan yang belum banyak diketahui nih oleh masyarakat. Jangan bayangkan lokasi Goa Kristal ini jauh dari area perkotaan. Sebaliknya ya, justru goa ini itu jaraknya cuma sekitar 30 menit aja dari pusat kota Kupang. Dan dia ini letaknya ada di belakang suatu area perumahan. Dari luar, bibir goa lebih menyerupai lubang kecil di antara semak-semak. Tapi ketika teman milenial nanti masuk ke dalamnya, ini kalian akan melihat pemandangan kolam air tawar yang bening banget sebening kristal. Makanya namanya Goa Kristal. Air tawar yang jernih membuat bebatuan di bawahnya ini bisa terlihat bak kristal dan juga berkilauan kalau terkena pantulan cahaya matahari. Di tempat wisata Goa Kristal, Anda juga diperbolehkan untuk berenang. Tapi tetap hati-hati ya teman milenial, dan pastinya karena ini masih asri banget, jangan sampai kita buang sampah sembarangan. Tetap menjaga kebersihan di lingkungan sekitar Goa Kristal ini. Selanjutnya kalau masih pengen main air ya teman milenial, ada juga satu tempat yang keren banget, namanya adalah air terjun Unesu. Kota Kupang yang panas dan kering seolah tersegarkan dengan keberadaan air terjun Unesu. Air terjun Unesu sendiri memiliki 4 tingkat dengan kolam-kolam alami yang terbentuk di sela-sela tingkatnya. Air terjun Unesu memanjakan mata dengan pemandangan tebing bertingkat dan suara gemercik air yang bisa menjernihkan pikiran. Lokasinya dikelilingi pepohonan yang rindang dan juga menenangkan. Selanjutnya kalau tadi udah main air, kita ke gunung kali ya sekarang. Di sini ada Gunung Fatuleu. Tempat wisata di Kupang NTT selanjutnya adalah Gunung Fatuleu atau Fatuleu gitu ya, jadi dipisah. Dan dalam bahasa lokal Dawan artinya adalah batu keramat. Konon katanya banyak peristiwa penting di Indonesia yang dapat diramalkan oleh batu keramat ini. Dengan adanya longsoran batu dari dinding puncaknya. Bagi Anda yang menyukai kegiatan mendaki gunung, segera datang ke sini dan Anda akan dipandu oleh warga setempat untuk bisa mencapai puncak.
Selanjutnya adalah bukit. Kita akan mendaki bukit dengan nama Bukit Cinta. Nggak jauh dari Bandara El Tari Kupang, terdapat sebuah bukit berbatu yang dinamakan Bukit Cinta. Bukit ini tuh emang unik karena ternyata berada di atas kumpulan gua-gua kecil peninggalan penjajah Belanda. Gua ini konon katanya terhubung dengan gua Jepang yang berada di Pantai Lasiana. Nah, sekarang kita bahas Pantai Lasiananya, teman milenial. Pantai ini bisa ditempuh dengan 15 menit perjalanan aja dari kota Kupang dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum setempat. Deretan pohon lontar yang tinggi menjulang di tepi pantai membuat tempat wisata ini tampak seperti di luar negeri. Gak jarang juga para wisatawan ini penasaran dengan destinasi wisata di sini. Dan biaya masuknya juga bisa tergolong murah nih, cuman Rp2.000 aja. Teman milenial bisa langsung menikmati hamparan pasir putih yang juga menawan. Nah, sekarang ini masih ada lagi dari pantai ya, ada Pantai Tablolong. Lokasinya yang tepat berada di seberang Pulau Semau membuatnya jadi tempat para ikan berlindung ketika sedang ada badai di lautan. Tidak heran dong kalau misalkan pantai ini dijadikan tempat favorit para pemancing. Pantai yang berseberangan dengan Pulau Semau ini menyimpan banyak objek wisata yang bisa Anda nikmati. Salah satunya adalah menikmati keindahan alam bawah laut dengan snorkeling. Dan di sekitar tepi pantai juga terdapat gazebo yang kalian ini bisa gunakan untuk bersantai-santai sambil menikmati deburan ombak. Wah, itu melepas penat banget ya teman milenial. Selanjutnya kita masih wisata alam nih. Di sini ada Taman Goa Monyet. Bukan cuma di Ubud, kamu juga bisa menjumpai area taman rekreasi yang dihuni banyak monyet di Kupang. Dulunya kurang lebih 300 monyet dari 4 kelompok berbeda tinggal di area taman. Meski kini jumlahnya semakin berkurang, namun Taman Rekreasi Goa Monyet ini tetap jadi tempat wisata yang wajib banget buat kamu kunjungi ketika lagi ada di Kupang. Anda bisa mengunjungi Taman Goa Monyet yang berada di Alak Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di sini kamu bisa bermain dengan sekumpulan monyet dengan memberi makan buah-buahan atau kacang-kacangan. Buat kamu yang takut dengan monyet, tenang aja karena monyet-monyet yang di sini itu ramah dan juga jinak. Jadi nggak akan barbar ya teman milenial, santai aja. Kemudian selanjutnya adalah Pantai Usapa. Nah, ini adalah salah satu pantai yang banyak diburu oleh wisatawan di Kupang. Anda bisa menikmati semilir angin pantai dengan duduk-duduk santai di sekitar area yang udah disediakan oleh warga setempat. Pantai yang terletak di Jalan Pantai Usapa di Usapa KLP 5 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini juga menyajikan berbagai macam makanan khas NTT yang bisa kamu nikmati. Ketika menjelang sore hari, kawasan ini akan semakin ramai wisatawan dan biasanya ini berlomba-lomba untuk melihat pemandangan di kala matahari terbenam. Wah, ini kalau Kupang itu memang setahu aku masih sangat bagus banget pemandangan alamnya. Dan aku juga pernah waktu itu ke salah satu daerah dan berenang di pantainya. Memang ini sebenarnya ada beberapa pantai yang ombaknya itu agak cukup besar, tapi ada juga pantai yang ombaknya ini lebih tenang. Nah, teman milenial harus cari tahu juga nih dan pastinya harus riset untuk ke sana dulu supaya nanti kalau misalkan kalian datang ke tempat-tempat yang berbau wisata alam kayak gini, kalian benar-benar bisa maksimalin tuh potensinya. Jangan sampai pas lagi hujan atau jangan sampai pas kalian ke sana lautnya lagi pasang. Karena sayang banget teman milenial, kapan lagi kan kita bisa mengeksplor keindahan di daerah-daerah Kupang. Dan pastinya kalau ke Kupang ini juga terkenal banget sama makanan-makanan lautnya. Aduh, ikannya tuh seger-seger banget karena memang ini kan dikelilingi oleh pantai ya daerahnya. Jadi harga itu bisa lebih murah, rasanya lebih enak dan buat kalian para pecinta seafood itu adalah surganya teman milenial. Aduh, pasti ini buat kalian yang udah lama karantina karena pandemi COVID-19 udah pengen banget jalan-jalan ke Kupang ya, tapi tetap ya harus jaga prokes. Dan tadi sekali lagi yang pengen aku tekanin adalah masih banyak tempat-tempat yang
sangat asri dan kalian sebagai wisatawan menjadi tanggung jawab bersama juga untuk bisa menjaga kebersihan dan juga keasrian dari tempat-tempat yang kalian kunjungi. Nah, itu aja teman milenial yang bisa aku kasih di segmen kedua kali ini. Sekarang kita akan jeda terlebih dahulu ya. Tapi jangan khawatir, aku masih akan ngasih tahu tentang Kupang City of Coral di segmen selanjutnya. So jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, balik lagi di Items Informasi ke teman-teman milenial bersama aku Ayu Rahmawati. Di segmen terakhir kali ini, tadi aku udah agak nge-spill dikit ya di segmen 2 tentang makanan khas Kupang. Dan di segmen kali ini kita akan lebih detail lagi membahas tentang kuliner Kupang yang wajib kalian coba. Selain indah, Kupang juga punya banyak banget kuliner yang enak-enak. Beberapa hidangan ini menjadikan jagung sebagai bahan dasarnya. Hal ini disebabkan karena Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu penghasil jagung terbesar di Indonesia. Siapa yang udah lapar? Wah, tenang aja, ini kita akan masuk langsung. Yang pertama adalah kolo atau bahasa Indonesianya kita kenal dengan nasi bambu bakar. Di NTT, kolo biasanya dimasak di dalam acara-acara adat besar untuk makan bersama. Contohnya kayak pesta adat Penti atau syukuran panen, dan juga biasa dimasak untuk menyambut pergantian tahun. Kolo sendiri merupakan nasi bakar yang dimasak di dalam bambu. Biasanya panjang bambu untuk membuat kolo sepanjang 30 cm. Nasi yang telah dimasukkan ke dalam bambu kemudian diberi penyedap rasa seperti garam dan juga rempah-rempah lainnya. Kemudian nanti akan dibakar selama 30 menit sampai 1 jam. Kebayang nggak harumnya tuh kayak apa tuh kolo ini? Selanjutnya adalah kue jawada. Jawada ini terbuat dari adonan tepung yang dicampur dengan gula merah, santan, dan air nira. Kemudian nanti akan digoreng. Teksturnya ini kayak rambut halus gitu, membuat hidangan ini nama lainnya adalah kue rambut. Mungkin kalau di Jakarta tahu kayak rambut nenek, nah itu mungkin teksturnya kayak gitu ya kurang lebih ya. Dan selanjutnya adalah ubi nuwabosi. Ubi ini memiliki tekstur berbeda, tidak seperti tekstur pada umumnya. Tekstur ubi nuwabosi lebih empuk karena dia ini nggak banyak seratnya. Rasanya pun lembut saat dikunyah. Ubi ini biasa diolah menjadi berbagai macam olahan. Kamu juga bisa merebus dan cukup memberinya sedikit garam supaya cita rasanya ini semakin enak lagi. Selanjutnya buat para pecinta sambal, ada sambal luwat. Jadi sambal ini adalah sambal khas Kupang yang biasa dipakai untuk sei sapi. Aroma sambal luwat semakin segar karena ditambah dengan kemangi, perasan jeruk dan juga daun sipak. Selanjutnya adalah sei. Buat beberapa orang Indonesia, daging asap atau smoked beef ini mungkin udah gak asing lagi. Sei merupakan hidangan yang berbahan dasar daging babi atau sapi. Dengan dibumbui dengan garam, lada, dan juga madu timor, lalu dipanggang di atas bara api dari kayu tanaman kosambi. Membuat daging panggang ini sangat nikmat, beraroma khas dan memiliki cita rasa yang berbeda dibanding dengan daging asap lainnya. Kamu harus mencoba makanan yang satu ini dengan harga rata-ratanya itu sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000 per porsinya. Selanjutnya adalah kacang sembunyi. Kacang sembunyi berarti kacangnya sendiri yang bersembunyi di dalam kulit atau di tepungnya. Logika yang cukup logis namun kadang jarang terpikirkan oleh kita ya. Kacang yang berada di dalamnya adalah kacang kulit. Kacang tersebut kemudian dibalut dan dilapisi dengan tepung yang sudah diolah dengan resep sehingga menjadi rasa yang pedas manis. Selanjutnya adalah jagung bose. NTT memang banyak petani yang menghasilkan jagung. Nggak heran dong kalau di NTT ini banyak makanan yang berbahan dasar jagung. Contohnya adalah jagung bose. Makanan ini berupa jagung yang direbus, kemudian diberi rasa-rasa, kemudian ditumbuk dengan menggunakan lesung hingga lembut seperti bubur. Masih berbahan dasar jagung, selanjutnya adalah jagung katemak. Jagung katemak yang satu ini hampir sedikit serupa dengan jagung bose. Jagung katemak ini dimasak dengan campuran biji-bijian dan juga kacang-kacangan lain. Lalu direbus, namun ada bedanya dia ini nggak ditumbuk.
Sedikit yang menambah cita rasa yang khas dari jagung katemang ini adalah tambahan daun pepaya. Cita rasa daun pepaya yang pahit menambah sensasi cita rasa baru dalam setiap suapan jagung katemang ini. Selanjutnya adalah mukuloto, dan mukuloto merupakan makanan yang berbahan dasar pisang. Makanan ini udah ada dari zaman leluhur, dan dulunya mukuloto ini hanya dimasak saat ada acara adat aja. Disajikan sebagai tambahan sayur di dalam acara pesta. Nama mukuloto sendiri ini sebenarnya berasal dari kata muku yang artinya adalah pisang. Dan loto sendiri artinya adalah hancur. Jadi secara harfiah mukuloto ini berarti pisang yang sudah dihancurkan. Jadi lembut teksturnya teman milenial. Sebenarnya mukuloto ini dimasak dengan memakai pisang muda yang dipotong kulit luarnya aja. Jadi masih ada sedikit sisa kulit di dalamnya. Lalu biasanya dicampur dengan daging babi, sapi atau kerbau. Setelah semua dipotong kecil-kecil, kemudian semua direbus bersamaan dan diaduk hingga mengental. Gimana? Udah mulai kelaparan teman milenial dengan makan makanan khas Kupang yang tadi aku udah sebutin? Kira-kira kalau teman milenial mau coba yang mana nih? Kalau aku mungkin salah satu yang paling gampang ditemuin sekarang ya, ini adalah sei. Ya nggak sih, kalau di Jakarta tuh sekarang udah banyak banget restoran-restoran sei, tapi yang halal. Karena sebenarnya awalnya kan sei ini dari daging babi ya. Kalau ini yang di Jakarta kebanyakan tuh dari sei sapi atau sei ayam juga sekarang udah banyak buat kalian yang nggak terlalu suka daging sapi. Dan memang aromanya tuh strong banget temen milenial. Tadi kalau misalkan ngomongin sei itu, justru aku pikir awal-awal sei itu awalnya dari Bandung loh, asalnya tuh dari Bandung. Karena sempat ada satu restoran sei di Bandung yang terkenal banget sampai ke Jakarta. Aku pikir ternyata itu tuh dari Bandung awalnya. Tapi makin kesini aku makin tahu, oh ternyata sei itu dari Kupang. Dan memang rasanya kalau udah makan sei terus pakai sambal luwaknya tadi, itu adalah pelengkap yang the best banget, cocok banget. Udah smoky, terus dagingnya juga masih juicy, sambal luwaknya agak pedes-pedes seger gitu. Aduh, siapa sih yang nggak ngiler teman milenial? Rasanya kalau misalkan pengen pesen tapi jauh ke Kupang, itu tenang aja, kayak di Jakarta kalau kalian buka aplikasi ojek online juga sekarang udah banyak nih makanan-makanan atau restoran-restoran yang ngejual sei ya. Pastinya juga dilengkapi dengan sambal luwak. Tapi sekarang yang aku lihat sih sekarang makanan-makanan Kupang yang dijual di kota-kota besar itu udah mulai termodernisasi ya. Contohnya kayak sei tadi yang biasanya di pairingnya itu sama sambal luwak, sekarang udah ada pakai sambal mata, terus pakai sambal ijo dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sih jadi bikin lebih bisa diterima oleh masyarakat ya, karena kan memang pilihannya tuh berbeda-beda. Nah teman milenial, kalau misalkan udah pernah ke Kupang, boleh nggak sih share sama aku apa sih makanan terenak yang pernah kalian makan di sana? Karena ketika aku ke Kupang itu yang sering banget aku makan yaitu sei sama ikan-ikanan bakar biasanya, yang biasanya tuh bisa dijajakan di pinggir-pinggir pantai. Dan harganya ini juga biasanya kalau dibandingin sama di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, ini jauh lebih murah ya, karena memang bahan bakunya di sana banyak. Buat kalian yang lagi diet, ini banyak banget juga kan tadi makan-makan dari jagung untuk pengganti nasi, dan ini pasti secara kalori juga lebih rendah. Jadi kalian jangan takut kalau misalkan ke Kupang banyak banget pilihan-pilihan makanan yang tetap enak, tapi lemaknya sedikit, kalorinya juga lebih rendah. So tunggu apa lagi teman milenial? Yuk kita ke Kupang bareng, kita seru-seruan bareng di sana. Mulai dari tradisinya udah dibahas, destinasi wisatanya udah dibahas, makanannya juga udah dibahas. Kurang lengkap apa lagi nggak sih teman milenial, ya nggak? Nah itu dia teman milenial yang bisa aku wrap up di episode Kupang City of Coral kali ini. Udah nggak mikir dua kali dong buat datang ke sana, ya nggak sih? Nanti kalau misalnya kalian udah ke sana, boleh ya sharing sama aku, komen di bawah, kita ngobrol-ngobrol bareng. Itu aja teman milenial, sekarang waktunya aku Ayu Rahmawati pamit undur diri. Thank you so much ya for watching me di items informasi ke teman-teman milenial. Pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Aku Ayu Rahmawati pamit undur diri, sampai jumpa.